setelah imam itu salam, maka kita tinggal menyempurnakan saja. Ketinggalan dua ya nanti menyempurnakan dua rakaat dan seterusnya. Itu terkait dengan sholat. Tiga bagian yang ternyata direvisi. Kemudian yang kedua terkait dengan puasa, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama pergantiannya adalah dulu pertama-tama puasa itu hanya 3 hari, 3 hari setiap bulan plus puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Jadi yang wajib itu 3 hari setiap ya, jadi setiap tanggal 14, 15 atau 16. Kenapa kok berbeda tanggalnya? Karena memang kalau Gus Bahar menyampaikan kita itu apa namanya memang dibuat bingung kata Allah. Kata beliau itu kita itu memang dibuat bingung. Jadi kita itu akan selalu berselisih tanggal 1 itu. Kemarin saja kan agak berselisih gitu. Berselisih tapi berselisih itu aja, paham aja nggak apa-apa. Jadi kemudian puasa hari Sabtu yang mau yang puasa hari Minggu itu juga monggo terkait dengan keyakinan masing-masing. Dan saya termasuk yang ikut jumhur. Jumhur. Banyak yang kebanyakan gitu ya, kebanyakan. Tapi intinya baru kemudian akhirnya puasa itu diganti dengan 1 bulan penuh di bulan diganti. Maka kemudian yang tadi diwajibkan itu akhirnya berubah menjadi sunnah. Yang 3 hari tiap bulannya plus Asyura tadi menjadi sunnah, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Gitu. Kemudian yang kedua, orang itu awalnya ketika perintah puasa itu disampaikan boleh milih puasa atau tidak bagi orang-orang yang merasa berat. Orang-orang yang misalnya sangat sibuk atau kemudian agak berat menurut beliau, itu boleh untuk memilih. Kalau memilih kemudian enggak puasa, maka dia wajib untuk membayar fidyah. Gitu. Tetapi kemudian ketika ayat 185 surat Al-Baqarah itu kemudian diturunkan, maka ini menjadi konsensus baru bahwa tidak boleh bagi orang yang tinggal ketemu puasa hari bulan Ramadan itu dan dia bermukim, maka dia tidak boleh lagi untuk memilih puasa meskipun dia itu berat gitu ya, dia harus puasa. Dan tetapi juga masih ada kemudahan bagi orang yang satu adalah bagi orang yang sakit boleh tidak puasa, dan orang yang bepergian safar gitu. Jadi dua ini yang kemudian dibolehkan untuk tidak berpuasa gitu ya. Nah bagi kemudian lainnya misalnya ibu hamil, ibu menyusui, maka boleh memilih ya, boleh bayar fidyah atau mengganti ya. Cuman ada beberapa pendapat, ada yang terkait dengan itu, ibu hamil dan menyusui itu, ada yang menyampaikan harus puasa dan membayar fidyah. Ada yang bayar fidyah saja nggak mengganti puasa. Ada yang baliknya gitu ya. Ya semoga aja lah nanti yang mau dipakai yang mana gitu ya. Cuma yang terbaik adalah yang dua-duanya tentunya. Terakhir dengan berbuka puasa. Jadi puasa zaman dahulu itu ternyata hanya boleh buka itu setelah maghrib mulai, dan baru kemudian berakhir setelah tidur. Jadi kalau misalnya dari maghrib misalnya, kemudian kita itu bisa menahan kantuk itu sampai jam 12, maka dari maghrib sampai jam 12 itu boleh makan. Tetapi kalau kemudian kita itu capek badannya, habis maghrib kok tidur dulu, ya tidur kemudian bangun-bangun sudah isya, maka setelah bangun itu nggak boleh makan dulu itu. Seperti itu. Baru kemudian ini kan terkait dengan
peristiwa sisir mah. Sirmah itu pekerja di kebun, kemudian kerja